Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu, dan pada kesempatan kali ini kami kembali akan mengulas atau berbagi soal-soal untuk ujian P3K. Dan pada kesempatan ini kami akan membagikan soal-soal untuk pretes pedagogik. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian terhadap channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, kami harapkan bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat menyajikan info-info terbaru dan semakin bersemangat untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas dukungannya, dan mari sama-sama kita awali pembahasan kali ini dengan bersama melapaskan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Setelah pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS, Pak Mashudi sebagai guru mata pelajaran di kelas 7 tidak hanya melakukan proses mengoreksi dengan mengubah jawaban siswa dalam bentuk angka-angka atau proses kuantitatif dan memaknainya dengan kriteria tertentu sehingga mempunyai arti atau proses kualitatif, tetapi juga memutuskan untuk lulus dan tidak lulusnya siswa tersebut. Rangkaian yang dilakukan oleh Pak Mashudi tersebut dinamakan A. Evaluasi, B. Penilaian, dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu evaluasi. Soal yang berikutnya. Setelah melaksanakan tes tertulis untuk mata pelajaran, Ibu Marhamah ingin menilai kemampuan siswanya dalam praktik pelaksanaan ibadah sholat. Untuk itu segera olehnya dipersiapkan jadwal ujiannya tersebut dan juga pedoman penilaiannya. Dari uraian tersebut tergambarkan bahwa Ibu Marhamah akan melaksanakan ujian untuk mengukur objek hasil belajar siswa pada ranah A. Psikomotorik, B. Efektif, dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu psikomotorik. Soal yang selanjutnya. Sebagai guru mata pelajaran, Ibu Marhamah mengoreksi jawaban siswa dengan seobjektif mungkin, sehingga dapat dihindari subjektivitas dalam evaluasi yang dilakukan. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari contoh A. Prinsip penilaian, B. Prinsip evaluasi, dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni prinsip evaluasi. Soal yang berikutnya. Dalam menentukan nilai pada peserta didiknya, Pak Andri sebagai guru tidak membandingkan skor yang diperoleh peserta didiknya dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok, tetapi membandingkannya dengan kepenguasaan kompetensi, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa acuan penilaian yang digunakan oleh Pak Andri menggunakan acuan A. Penilaian acuan kriteria, B. Penilaian acuan konsep, dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu penilaian acuan kriteria. Soal yang berikutnya. Penilaian yang ditekankan pada kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya dari kemampuan peserta didik, yaitu mengukur secara holistik atau kognitif, efektif dan psikomotorik,
Selain itu dapat menilai kemampuan atau prestasi sendiri dan melakukan penilaian antar teman dengan proses penilaian yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan sesungguhnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini merupakan gambaran dari penilaian A. Autentik, B. Automatik, dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu autentik. Soal yang berikutnya. Ibu Maryam sebagai guru mata pelajaran dalam pembelajarannya melakukan pencatatan dari sikap yang menonjol, yakni positif maupun negatif dari siswanya. Kemudian dipersiapkan pula olehnya lembar penilaian diri yang diberikan kepada siswa untuk mengungkap sikap dan perilaku yang positif dan negatif dari dirinya. Dari ilustrasi tersebut tergambarkan bahwa Ibu Maryam menggunakan instrumen sikap dalam bentuk A. Jurnal dan penilaian diri, B. Jurnal dan penilaian observasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni jurnal penilaian diri. Soal yang berikutnya. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh Ibu Guru Maryam menggunakan HOTS dengan tujuan peserta didik dapat ditingkatkan kemampuan berpikirnya menjadi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS, dan terbiasa untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Ilustrasi tersebut menunjukkan Ibu Maryam mengukur A. Dimensi metakognisi peserta didik, B. Dimensi efektif peserta didik, dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni dimensi metakognisi peserta didik. Soal yang berikutnya. Ujian akhir semester atau UAS akan tiba. Ibu Khadijah sebagai guru berencana menyusun soal HOTS atau soal HOTS yang mempunyai karakteristik antara lain yaitu A. Mengukur kemampuan tingkat C2, C3, dan C4 dan berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal. B. Mengukur kemampuan tingkat C4, C5, dan C6 dan berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni mengukur kemampuan tingkatan C4, C5, dan C6 dan berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal. Soal yang berikutnya. Sebagai sekolah dengan kategori sekolah unggulan untuk melatih para gurunya dalam penyusunan soal HOTS sehingga para siswanya terlatih dalam menjawab soal-soal HOTS. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan salah satu peran soal HOTS adalah A. Siswa terlatih berpikir tingkat tinggi dengan kritis dan kreatif. B. Siswa terlatih berpikir tingkat sedang dengan kritis dan kreatif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni siswa terlatih berpikir tingkat tinggi dengan kritis dan kreatif. Soal yang selanjutnya. Dalam penyusunan tes hasil belajar, terdapat langkah-langkah mentelaah butir soal tes dan melakukan analisis butir soal. Menelaah butir soal tes dilakukan sebelum dilakukan uji coba, sedangkan analisis butir soal dilakukan setelah menelaah butir soal. Perbedaan dari telaah atau analisis butir yang dilakukan ialah A.
Mentelaah soal, yaitu mengamati butir soal yang disusun untuk diperbaiki dari konstruksi, isi, dan juga bahasa. Sedangkan analisis butir soal yaitu menganalisis dari taraf sukar, daya beda, dan fungsi distraktor. B. Mengedit soal yaitu mengganti soal-soal yang dianggap mudah menjadi sedang dan sulit. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu mentelaah soal, yaitu mengamati butir soal yang disusun untuk diperbaiki dari konstruksi, isi, dan bahasa. Sedangkan analisis butir soal yaitu menganalisis dari taraf sukar, daya beda, dan fungsi distraktor. Soal yang selanjutnya. Instrumen atau alat ukur berupa tes hasil belajar yang berkualitas dapat diketahui melalui analisis butir soal dan analisis perangkat soal. Hasil dari analisis butir soal didapati jika butir soal yang disusun mampu dijawab benar oleh seluruh tester atau peserta tes dari kelompok bawah dan dijawab benar pula oleh seluruh peserta tes dari kelompok atas. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan bahwa butir soal tersebut menunjukkan daya beda A jelek, karena butir soal tidak memiliki daya pembeda sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan indeks daya beda 0. B. Baik, karena butir soal tidak memiliki daya pembeda sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan indeks daya beda 2. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni jelek, karena butir soal tidak memiliki daya pembeda sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan indeks daya beda 0. Soal yang berikutnya. Dengan tujuan mendapatkan instrumen yang berkualitas, Ibu Lili sebagai guru mata pelajaran telah melakukan uji coba instrumen tes hasil belajar dengan bentuk tes objektif. Kemudian dilakukan olehnya analisis butir soal dan didapati hasilnya adalah baik. Antara lain dalam fungsi distraktornya atau pengecoh adalah baik, yaitu A. Bila option atau pilihan jawaban pengecohnya dipilih secara merata oleh peserta didik. B. Bila option atau pilihan jawabannya pengecohnya dipilih secara acak oleh peserta didik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni bila option pilihan jawaban pengecohnya dipilih secara merata oleh peserta didik. Soal yang berikutnya. Hasil uji coba instrumen tes hasil belajar yang dilakukan Ibu Guru Maryam dari mata pelajaran agama dan budi pekerti, didapati bahwa dari hasil validasi terhadap butir-butir soal tes hasil belajar banyak butir yang invalid. Dan dari butir yang valid, setelah diamati dengan membandingkan dengan kisi-kisi instrumen, didapati butir-butir yang valid tidak representatif mewakili instrumen. Dari kejadian ini, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Guru Maryam sebelum melakukan uji reliabilitas instrumen? Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Pilihan jawabannya A. Ada butir soal yang diperbaiki dan ada butir soal yang dikeluarkan dan menggantinya dengan butir-butir soal yang baru. Setelah itu dilakukan uji validasi ulang. Pilihan kedua, ada butir soal yang dibuang dan ada butir soal yang diperbanyak dan menggantinya dengan butir-butir soal yang baru. Setelah itu dilakukan uji validitas ulang. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni ada butir soal yang diperbaiki dan ada butir soal yang dikeluarkan dan menggantinya dengan butir-butir soal yang baru.
Setelah itu, dilakukan uji validitas ulang. Soal yang berikutnya. Validitas rasional dilaksanakan sebelum melakukan validitas empiris. Salah satu dari pengujian validitas rasional adalah A. Validitas luar atau sub, B. Validitas isi atau contents. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni validitas isi atau contents. Soal yang berikutnya. Fakholis sebagai guru agama setelah pelaksanaan ujian formatif dan berdasarkan hasil penilaian terhadap peserta didik, ia bermaksud melaksanakan program tindak lanjut, yaitu program remedial dan pengayaan. Yang dimaksud dengan program remedial adalah A. Program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimalnya dalam suatu kompetensi dasar tertentu. B. Program pengayaan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dalam suatu kompetensi dasar tertentu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimalnya dalam suatu kompetensi dasar tertentu. Soal yang berikutnya. Misalnya suatu mata pelajaran agama memiliki KKM 70, seorang peserta didik yang bernama Nur Hadi memperoleh nilai ujian formatif sebesar 50. Karena Nur Hadi belum mencapai KKM, maka Nur Hadi harus mengikuti program remedial. Setelah Nur Hadi mengikuti remedial, ia mendapatkan nilai sebesar 100. Jika ketentuan remedial menggunakan nilai rata atau dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial, maka Nur Hadi memperoleh hasil penilaian sebesar A. 75, B. 70. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni 75. Soal yang berikutnya. Langkah-langkah dari pelaksanaan program remedial perlu diperhatikan agar pelaksanaan program remedial dapat berjalan dengan baik. Salah satu dari langkah-langkah program remedial ialah A. Menganalisis kebutuhan dengan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. B. Menganalisis kebutuhan dengan mengidentifikasi masalah sosial, psikologis belajar siswa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni menganalisis kebutuhan dengan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Hal yang berikutnya. Pelaksanaan program tindak lanjut dilakukan dalam bentuk program remedial dan pengayaan. Program pengayaan diberlakukan bagi peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Dan salah satu karakteristik lain dari program pengayaan adalah A. Pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pembelajaran tidak diberikan berulang kali, umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. B. Pendalaman pembelajaran tidak diberikan berulang kali dan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pembelajaran tidak diberikan berulang kali, umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Soal yang selanjutnya. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru, maka ia akan mengetahui perkembangan dan hasil belajar peserta didiknya. Bagi yang belum mencapai KKM diberikan remedial dan yang sudah mencapai KKM diberikan pengayaan.
dan guru dapat mengkolaborasi antara program pengayaan dan remedial dalam bentuk A. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. B. Tutor sebaya dan pengembangan kurikulum. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni tutor sebaya dan pengembangan latihan. Soal yang selanjutnya. Pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan pendidikan, baik internal maupun eksternal. Di samping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, dirasa perlu adanya penyempurnaan pola fikir dan penguatan tata kelola kurikulum, serta pendalaman dan perluasan materi. Dalam hal pembelajaran, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyelesaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Di bawah ini, yang bukan menjadi alasan untuk pengembangan kurikulum 2013 adalah A. Kecenderungan pelajar baru. B. Kecenderungan pejabat baru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni kecenderungan pejabat baru. Soal yang selanjutnya. Struktur kurikulum merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester. Sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Pernyataan yang tidak tepat kaitannya dengan kurikulum 2013 di bawah ini adalah A. 1 jam pelajaran atau SKS di perguruan tinggi setara dengan 100 menit. B. 1 jam pelajaran atau SKS di sekolah setara dengan 120 menit. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu 1 jam pelajaran SKS di perguruan tinggi setara dengan 100 menit. Soal yang selanjutnya. Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 tidak diarahkan untuk A. Guru mendominasi kegiatan dalam proses pembelajaran. B. Guru fasih kegiatan dalam proses pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu guru mendominasi kegiatan dalam proses pembelajaran. Soal yang selanjutnya. Di dalam pembelajaran K13, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkret menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah sedang dan atau akan mengalami 4 tahapan perkembangan intelektual, yaitu A. Konkret abstrak, terjadi ketika anak di sekolah menengah. B. Konsep abstrak, terjadi ketika anak di sekolah pertama. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni konkret abstrak terjadi ketika anak di sekolah menengah.
Kurikulum 2013 atau K13 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Dalam kaitan itu, proposisi di bawah ini yang tidak sesuai dengan desain kurikulum 2013 adalah: A. Pembelajaran langsung adalah segala-galanya daripada pembelajaran tidak langsung yang tidak jelas. B. Pembelajaran tidak langsung adalah segala-galanya daripada pembelajaran tidak langsung. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni pembelajaran langsung adalah segala-galanya daripada pembelajaran tidak langsung yang tidak jelas. Dan jawab soal yang berikutnya. Dalam standar proses tahapan pembelajaran terdiri dari penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tahapan pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam proses pembelajaran K13, strategi-strategi tersebut, yakni kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach dan bernuansa tematik. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran yang harus dilakukan adalah sebagai berikut, kecuali: A. Menyendiri dan merenung dalam proses pembelajaran. B. Menyendiri dan merenung dalam proses penyelesaian masalah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni menyendiri dan merenung dalam proses pembelajaran. Soal yang berikutnya. Dalam pembelajaran K13, guru mengkondisikan agar peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Dalam ruang mengaktifkan peserta, ada beberapa jenis strategi pembelajaran aktif, yaitu atau SPA, yang bisa diintegrasikan dalam berbagai model pembelajaran K13, antara lain sebagai berikut, kecuali: A. Nasihat, ceramah, dan doktrinasi. B. Nasihat, diskusi, dan doktrinasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu nasihat, ceramah, dan doktrinasi. Soal yang berikutnya. Dalam rangka mewujudkan desain belajar yang kondusif, maka pengaturan ruang kelas dan siswa atau setting kelas merupakan tahap yang penting dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena itu, kursi, meja, dan ruang belajar perlu ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik. Beberapa model setting kelas yang bisa dilakukan formasi chevron. Formasi klasik merupakan wujud penataan kelas model A, formasi U, B, formasi O. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni formasi U. Soal yang selanjutnya. Model pembelajaran discovery learning mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep terjadi bila data dari guru tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dalam bentuk proses. Dengan penggunaan model discovery learning, siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, kemudian mencari informasi sendiri, lalu mengorganisasi atau membentuk atau konstruksi
apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Langkah-langkah dalam discovery learning adalah A. Menciptakan rangsangan atau stimulasi, menyiapkan pernyataan masalah atau problem statement, mengumpulkan data atau data collecting, mengolah data atau data processing, memverifikasi data atau verification, menarik kesimpulan atau generalization. B. Menciptakan masalah, menyiapkan pernyataan masalah atau probe, mengumpulkan data atau data collecting, mengolah data atau data processing, memverifikasi data atau verifikasi, menarik kesimpulan atau generalization. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu menciptakan rangsangan atau stimulasi, menyiapkan pernyataan masalah atau problem statement, mengumpulkan data atau data collecting, mengolah data atau data processing, memverifikasi data atau verifikasi, dan menarik kesimpulan atau generalization. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah soal yang berikutnya. Di antara pernyataan di bawah ini yang tidak dapat atau tidak tepat dalam proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 adalah A. Perencanaan pembelajaran bisa diunduh dari internet tanpa harus dimodifikasi sesuai dengan karakter, materi ajar, dan kompetensi yang telah ditetapkan. B. Perencanaan pembelajaran bisa diambil dari buku pegangan siswa dan guru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni perencanaan pembelajaran bisa diunduh dari internet tanpa harus dimodifikasi sesuai dengan karakter materi ajar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Soal yang selanjutnya. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, entah itu benda, manusia, ataupun peristiwa, secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Langkah-langkah pembelajaran inquiry adalah A. Merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, menguji jawaban tentatif, menarik kesimpulan, menerapkan kesimpulan, dan generalisasi. B. Merumuskan masalah, mengembangkan kesimpulan, menarik kesimpulan, menerapkan kesimpulan, dan generalisasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, menguji jawaban tentatif, menarik kesimpulan, menerapkan kesimpulan, dan generalisasi. Ulangi, generalisasi. Soal yang berikutnya. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik atau bersifat kontekstual, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Problem-based learning atau PBL menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dan permasalahan dunia nyata. Langkah-langkah pembelajaran dalam model problem-based learning adalah sebagai berikut, kecuali A. Menuliskan apa yang disampaikan di kelas. B. Menuliskan apa yang penting dan bermanfaat.
Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni menuliskan apa saja yang disampaikan di kelas. Soal yang berikutnya. Pemilihan model pembelajaran atau discovery learning, project based learning, atau problem based learning sebagai pelaksanaan pendekatan saintifik. Pembelajaran memerlukan analisis yang cermat sesuai dengan karakteristik kompetensi dan kegiatan pembelajaran dalam silabus. Pemilihan model pembelajaran perlu mempertimbangkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan menurut kategori-kategori tertentu berdasarkan A. Faktual, aktual, prosedural, dan metakognitif. B. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Soal yang selanjutnya. Technological, pedagogical, and context knowledge atau TPACK adalah sebuah konsep integrasi dari 3 unsur yang berbeda, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten pengetahuan. Pengetahuan tentang ketiganya disatukan menjadi sebuah kemampuan pendidik yang komprehensif dalam dunia pendidikan bernama TPACK. TPACK merupakan sebuah konsep integrasi dari unsur-unsur di bawah ini, kecuali A. Prosedural, B. Konseptual, dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni prosedural. Demikianlah apa yang bisa kami sajikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.